Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program Tausiah Sore di edisi hari Selasa di tanggal 6 Juni 2023 bersama guru kita tercinta Ustadz Wahyudi KS, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang lebar kita akan mendengarkan pemaparan yang akan beliau sampaikan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, pemirsa Rasil Visual dan pendengar Radio Silaturahim di mana saja berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dirahmati Allah selalu. Dan sebelum kita melanjutkan kajian yang pada sore hari ini kita mengambil tema, benarkah Idul Adha lebih agung dari Idul Fitri? Ya. Ini karena kenapa ini perlu dibahas? Mungkin masih ada di antara kaum muslimin yang belum paham bahwa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya. Maka untuk itu mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dalam ini ada 6 faktor ya yang menjadi alasan bahwa Idul Adha itu lebih agung dari Idul Fitri. Nah, pertama, berdasarkan Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asr. Demi waktu fajar dan malam yang 10. Nah, di situ ada 10 hari yang bila beramal solih lebih dicinta oleh Allah dibandingkan hari-hari lainnya. Nah, ini nanti kita jelaskan satu persatu ya. Kemudian yang kedua, pada Idul Adha itu ada pertemuan akbar kaum muslimin dari seluruh dunia. Ya. Jadi di mana di musim haji itu hanya ada pada di musim hanya ada haji itu di bulan Zulhijjah dan disitulah Idul Adha. Kemudian dari seluruh kaum muslimin dari seluruh dunia itu berkumpul di satu tempat. Yang itu tidak ada di bulan di Idul Fitri ya. Pada bulan ini selama 4 hari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, kaum muslimin yang lapang hartanya diperintahkan atau dianjurkan untuk berkurban. Kemudian yang kelima, membaca takbirnya Idul Adha itu lebih lama dari Idul Fitri. Ya. Kemudian yang kelima juga dengan Idul Adha ini rahmatan lil alamin. Nah, kemudian yang keenam, bulan terakhir dari tahun Hijriah sebagai momen muhasabah dan hijrah memasuki tahun baru Hijriah di bulan Muharram. Hijriah itu kan bulan terakhir. Nah, maka sebagai momen untuk muhasabah. Nah, ini yang akan kita jelaskan 6 poin ini
akan kita simak bersama ya. Kita lihat yang pertama tentang keutamaan 10 hari di awal Dzulhijjah. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ya, Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asr. Demi waktu fajar dan malam yang 10. Imam bin Mukatsir rahimahullah berkata bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, juga Ibnu Zubair, Mujahid, Imam Ibnu Rajab dan lainnya. Dan diriwayatkan hadis ini dalam hadis Al-Bukhari yang juga ditulis dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 470. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi. Di sini yang saya baca adalah lafaz Abu Daud. Disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda begini. Ma min ayyamil amalus salih, tidak ada hari-hari yang di mana dia melakukan amal saleh ya. Fiha padanya, pada hari-hari itu ahabu ilallah, lebih Allah cintai min hadil ayyam, dari hari-hari yang ini. Maksudnya adalah yakni ayyamul asr, yaitu hari yang 10 tadi. Jadi dari seluruh dunia ini 360 hari ya, kurang lebih atau kurang ya, 354 hari kurang lebih gitu kalau bulan Islam. 354 hari, kadang-kadang 353 hari dalam setiap tahun itu kita beramal. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah melebihi cintanya Allah pada orang yang beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai 10 atau sampai tanggal 13. Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah tidak juga?" Kata Rasulullah, "Walal jihad fisabilillah, tidak pula dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Illa, kecuali rajulun ya, seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi, yang keluar dengan dirinya, wa malihi dan hartanya, falam yarji', maka ia tidak pulang, tidak kembali, ia tidak pulang, min zalika bisyai, dari hal tersebut sesuatu pun." Maksudnya sedikit pun hartanya tidak kembali. Dia syahid bersama hartanya. Nah, baru orang itu sejajar dengan orang yang beramal di 10 hari di awal Dzulhijjah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi dengan 10 hari bisa meraih prestasi syahid. Nah, ini para ikhwan ya. Jadi mari kita perhatikan betul hadis ini, jangan sampai kita merasa menyesal, jangan sampai menyesal di kemudian hari karena tidak memperhatikan keutamaan hari-hari di awal Dzulhijjah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari di juz 2 halaman 593 menjelaskan tentang kenapa yang 10 itu diutamakan. Kenapa yang 10 itu lebih Allah cintai daripada hari-hari lainnya. Dari 354 atau 353 hari dalam setahun, Allah lebih mencintai di 10 hari awal Dzulhijjah. Kenapa? Nah, Ibnu Hajar menjelaskan begini. Yang tampak dari sebab diistimewakannya 10 hari pertama itu di bulan Dzulhijjah adalah karena waktu tersebut merupakan tempat berkumpulnya dan ditunaikannya induk dari berbagai macam ibadah. Yang pertama sholat, ada sholat Idul Adha. Yang kedua puasa, ada puasa Arafah. Yang ketiga ada sedekah kurban. Ya, yang itu hanya bisa dilakukan di tanggal 10 sampai 13. Nggak bisa di hari yang lain, ya. Dan haji hanya pada bulan Dzulhijjah. Ya, sebagai nama Dzulhijjah yang punya haji. Nah, gitu ya. Nah, jadi semua itu tidak terjadi pada bulan yang lain. Tidak terjadi pada waktu yang lain. Nah, demikian Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan ketika menjelaskan tentang 10 hari tadi. Nah, tadi ada 6 kan? Yang kedua adalah pertemuan akbar dengan satu komando. Jadi 83 hari menjelang wafatnya Rasulullah SAW, ya, beliau berkhutbah di Arafah.
disaksikan oleh lebih dari 114.000 kaum muslimin. Dan saat itu turun ayat surah Al-Maidah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yaumal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, hari ini telah aku sempurnakan, ya, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di padang Arafah, ya, di saat 83 hari sebelum wafatnya. Nah, ini adalah merupakan legitimasi keabsahan dan kesempurnaan Islam. Dan ini juga sebagai isyarat bahwa umat Islam harus terus menjaga persatuan dan kesatuan umat dengan satu komando, yaitu Imamul Muslimin. Karena itulah gambaran di padang Arafah. Saat itu sama semuanya, ya, menjadi makmum Rasulullah SAW. Mereka para sahabat hanya mengikuti komando yang satu daripada Rasulullah SAW. Nah, jadi ini sebagai isyarat pentingnya persatuan kesatuan umat yang mendunia. Kemudian yang ketiga, adanya hari penyembelihan. Dari Abdullah bin Qurat radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "A'dhamul ayyami 'indallah yaumun nahri, summa yaumul qars." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar. Ya, itu hari nahar itu hari tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian hari Al-Qar, ya, hari Al-Qar itu hari menetap. Nah, ini hadis ini riwayat Ahmad, riwayat Abu Daud, Nasai, ya, dan lainnya. Sungguh banyak riwayatnya, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Nah, hari Al-Qar itu adalah hari di mana menetap, yakni tanggal 11 Zulhijjah, orang-orang yang mengerjakan ibadah haji bermalam dan menetap atau mabit di Mina. Nah, ini jadi adanya hari penyembelihan, maka itulah menjadi agungnya bulan Zulhijjah. Yang itu tidak bisa dilakukan di bulan yang lain. Nah. Kemudian yang keempat, membaca takbirnya lebih lama. Takbirnya lebih lama dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, takbirnya disyariatkan dari ba'da sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sampai masuk di lapangan, sampai sebelum takbir, ya, sebelum takbir Idul Fitri, itulah disyariatkan takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, bisa juga 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, jadi bisa dua-duanya dilakukan. Nah, takbir itu dilakukan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah ketika keluar dari rumahnya beliau, ya. Jadi setelah selesai sholat subuh, beliau menuju musola, menuju lapangan, itu beliau bertakbir. Nah, ini yang masyhur dalam hadisnya begitu. Nah, sebagian ulama membolehkan dari ba'da maghrib kalau sudah masuk tanggal 1 Syawal. Jadi kalau sudah diyakini, oh iya masuk ini tanggal 1 Syawal, sudah didapatkan hilal, maka berarti sejak itulah dia boleh melaksanakan takbir. Nah, dalam Idul Adha takbirnya selama 5 hari. Ya, yakni mulai tanggal 9 Arafah. Ini yang dibaca fi duburis sholat. Jadi di belakang sholat. Setelah sholat dia melaksanakan takbir, ya, itu dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah, dari hari tasyrik. Dan bahkan bisa 13 hari bila ditambahkan dengan takbir umum dari tanggal 1 Zulhijjah tadi. Jadi ketika misalkan kita takbir dari tanggal 1 Zulhijjah pun sudah boleh. Kita sendiri masing-masing, ya, takbir itu sudah dibolehkan. Ini didasarkan kepada keumuman hadis sebagai berikut. Nah, ini hadisnya, ya. Tadi mamin ayamin a'dhamu 'indallahi wala ahabba ilaihi al-amalu fihinna min hadil ayyam asyar. Ya. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Nah, ini jadi dalam hadis riwayat Ahmad nomor 6154 disebutkan dari Umar radhiyallahu anhuma, ya, dari Abdullah bin dari Ibnu Umar, bukan dari Umar, dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya, yaitu kepada
Ibnu Umar dan kepada dirinya sendiri. Jadi maksudnya kalau an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kalau an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu gitu. Jadi kalau dari anaknya dua, karena semoga Allah memberi kepada Abdullah bin Umar dan kepada Umar bin Khattab. Tapi kalau an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, karena Umar bin Khattab hanya Umar aja yang didoakan. Semoga Allah daripada Umar. Sedangkan bapaknya kan belum muslim. Nah, kemudian an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, "Ma min ayyamil a'dham." Tidak ada hari-hari yang lebih agung indallahi, di sisi Allah, wala ahabba ilaihil amalu, dan tidak ada yang lebih dicintai kepada oleh Allah SWT dalam hal amal, fihina, padanya, min hadil ayamil asr, ya, dari hari-hari yang 10 ini. Maka fa'aksiru, maka perbanyaklah, fihina, padanya, maksudnya pada bulan tadi atau pada 10 hari tadi, minat tahlil, dari tahlil. Tahlil apa? Kalimat la ilaha illallah. Wat takbir, kalimat Allahu akbar. Wat tahmid, kalimat alhamdulillah. Tuh. Jadi ini adalah sifat hadis ini umum, berarti dari tanggal 1 kita sudah boleh bertakbir, ya, bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Nah, tadi Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu diriwayatkan oleh Ali dan Abdullah bin Umar. Tapi kalau Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Mas'ud. Itu. Jadi kalau yang 2 kali itu riwayatnya memang lebih banyak, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan Ali bin Abi Thalib. Kalau yang 3 kali diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi kedua-duanya benar, ya, boleh kita 2 kali, boleh 3 kali. Kemudian yang kelima, rahmatan lil alamin, ya. Idul Adha itu selain takbir lebih banyak dan adanya pertemuan akbar umat Islam sedunia, juga rahmatnya dapat dirasakan oleh semua manusia, terutama saat pembagian daging kurban, ya kan? Karena semua bisa merasakan, mau agama saja, agama apa saja boleh makan daging kurban. Nih, kalau zakat tidak boleh, zakat untuk kaum muslimin. Tapi kalau daging kurban boleh. Kita misalkan punya tetangga ini mau agama Konghucu kek, mau agama Kristen, mau Protestan, mau Katolik, mau Buddha, mau Hindu, ya boleh semua. Mau agama Sinto boleh. Misalkan ada kita bagi saja. Nah, itu daging kurban. Inilah rahmatnya Islam, ya, masya Allah. Jadi dan itu tidak berlaku kalau dalam hal zakat. Zakat itu jelas 8 asnaf, tidak ada non Muslim, ya. Tapi kalau daging kurban boleh. Nih. Dan bahkan daging kurban itu juga boleh dikirim ke tempat yang jauh. Oh, ya, tempat yang jauh kirim, misalkan ke tempat-tempat yang kekurangan. Kemudian daging kurban itu bersifat universal. Tidak saja bagi muslimin yang fakir dan miskin, tetapi juga dapat dibagikan kepada semua manusia. Beragam apapun, termasuk juga orang kaya juga bisa makan. Tuh. Orang yang berkurban juga bisa makan. Itu. Tapi kalau zakat, misalkan orang yang berzakat tidak boleh makan harta zakatnya. Itu. Ya, misalkan dia zakat, ini zakat nih. Nah, terus nanti buat saya ya, ini sekian, nggak boleh. Kalau zakat ya sudah dikeluarkan, selesai sudah. Tapi kalau daging kurban boleh, dia berkurban, dia boleh makan daging kurban, ya. Nah, jadi zakat beda lagi. Terbatas dengan muslimin dan terbatas dengan asnaf tertentu. Nah, dengan demikian maka jelas lebih terasa menjadi rahmatnya adalah sedekah kurban. Tuh. Jadi masya Allah, ya, inilah merupakan bagian-bagian penting yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata luar biasa, ya, dari kurban ini menjadikan rahmatan lil alamin. Nah, kemudian ikhwan fillah wa rahmatillah azakumullah, yang keenam nih. Nah, bulan terakhir dari tahun Hijriah. Bulan Dzulhijjah itu bulan terakhir dari tahun Hijriah. Apa maksudnya? Sebagai momen muhasabah. Ya,
momen untuk introspeksi, rekapitulasi tahunan atas amal-amal kita dan hijrah memasuki tahun baru Hijriah di bulan Muharram. Kita hijrah betul. Hijrah secara terutama hijrah ma'ani. Kalau hijrah fisik tidak harus dilakukan setiap hari kan. Hijrah fisik itu sifatnya adalah ahyanan, insiden. Sewaktu-waktu saja. Tapi kalau hijrah dalam pengertian hijrah ma'ani, hijrah secara maknawi, secara nilai, itu harus dilakukan istimroriyah. Terus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah itulah. Jadi di bulan Dzulhijjah inilah momen yang paling bagus untuk melakukan muhasabah, bulan introspeksi. Kita masih bulan Dzulqa'dah sekarang. Ya, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah, maka jangan sampai lewatkan para pemirsa Rasil Visual, pendengar radio Silaturahim. Jadi tanggal 1 sampai Dzulhijjah dicatat ya, bahwa pada hari-hari itu adalah hari yang paling bagus untuk beramal soleh dan Allah lebih mencintai dibandingkan hari-hari yang lain. Dan itu tidak seimbang dengan jihad sekalipun, kecuali kalau orang yang berjihad dengan hartanya lalu kemudian dia syahid bersama seluruh hartanya, dia tidak pulang kembali sedikit pun dengan hartanya. Kecuali itu. Maka dengan itu bagaimana? Hitunglah dosa kita secara jujur dan bertobatlah serta tingkatkan kualitas diri. Ingat sekali lagi, kematian tidak akan menunggu tobat kita. Kematian bisa datang dengan tiba-tiba tanpa aba-aba. Ya, maka hendaknya bulan Dzulhijjah dijadikan sebagai momen yang paling bagus untuk melakukan muhasabah. Nah, Rasulullah SAW sabda gini, bahwa ciri orang cerdas, ya, dari Shaddad, an Shaddad bin Aus, dari Shaddad bin Aus, an Nabi SAW, Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi terhadap dirinya, ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk apa? Untuk sesudah matinya. Maksudnya adalah untuk supaya dia bisa husnul khotimah, kemudian dia bisa punya bekal setelah kematiannya nanti. Ya. Baik itu di dalam kubur, dia bisa mendapatkan kenikmatan itu, atau nanti setelah berada di alam mahsyar misalkan, sampai di surganya nanti. Nah itu semua adalah disebutkan al-qais, orang yang cerdas. Kemudian wal ajizu man atba'an nafsahu hawahan wa tamanna 'ala Allah. Tuh, sedangkan orang yang lemah, orang yang tidak cerdas gitu ya, orang yang lemah, tak berdaya, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia jadi budak nafsu. Bukan jadi Abdullah, tapi jadi budak nafsu, ya. Dan berangan-angan saja kepada Allah. Ya, mudah-mudahan saja Allah mengampuni, mudah-mudahan Allah menyayangi. Terus saja berangan-angan gitu. Tapi dia sendiri tidak berada pada garis yang layak untuk disayang Allah, gitu. Dia ingin ke surga tapi tidak berada pada garis yang menuju surga. Dia ingin dapat ridho Allah tapi tidak berada pada langkah-langkah yang akan mengantarkan dia mendapatkan ridho Allah SWT. Nah ini orang yang al-aziz, ya. Jadi al-aziz ini adalah orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, berbeda dengan orang yang al-qais, jadi orang yang cerdas. Nah kita lihat dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis ini disebutkan, ya, hadatsana Sufyan bin Waqi qala hadatsana Isa bin Yunus an Abi Bakrin bin Abi Maryam hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala akhbarana Amr bin Aun ya qala akhbarana Ibnu Mubarak telah menceritakan kepada kami, ya, Ibnu Mubarak an Abi Bakar, dari Abu Bakar bin Abi Maryam an Damrah bin Habib, dari Damrah bin Habib an Shaddad bin Aus, nah dari Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi al-qaisu man dana nafsahu, ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengintrospeksi, sering melakukan evaluasi terhadap dirinya, ya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk apa-apa sesudah kematian. Tuh, maksudnya untuk berbekal-bekal sesudah mati. Nah, wal ajiz man atba'a nafsahu, dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti
hawa nafsunya, tunduk kepada hawa nafsunya, wa taman 'ala Allah, ya. Jadi man atba nafsahu hawahan, dia tunduk kepada hawa nafsunya dan dia berangan-angan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa makna qaulihi manda nafsahu, apa maksud daripada manda nafsah itu? Yaqul, dikatakan hasaba nafsahu fid dunya. Dia banyak melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, mawas diri selama di dunia. Qabla ayyuhasaba yaumal qiyamah, sebelum ia mendapatkan hisabnya nanti pada hari kiamat. Ini orang cerdas ya, betul. Kemudian disebutkan wayarwi, dan diriwayatkan an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab qala, beliau berkata, Umar bin Khattab itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab di hadapan Allah nanti, sebelum dihisab nanti di yaumil qiyamah. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan hiasilah, ya, hiasilah untuk pameran akbar. Pameran akbar, maksudnya saat kita nanti berada di suatu pertunjukan yang besar di alam mahsyar, semua akan kelihatan amalnya masing-masing. Orang yang selalu beramal baik akan kelihatan, orang yang selalu beramal buruk juga akan kelihatan. Ya, ini disebutkan, maka disebutkan di sini akan hendaklah kita menghias diri untuk pameran akbar. Ya, itulah pertunjukan yang besar, yaitu di alam mahsyar, ketika kita ditampilkan semua, dan di situ akan nampak semua orang sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau kita lihat dalam surah An-Naba itu, di tafsir itu, ada orang yang akan berjalan, ya, berjalan dengan lidahnya, ya, ada yang berjalan dengan lidahnya, ada yang berjalan dengan lehernya, dengan kepalanya sendiri gitu berjalan. Terus yang dia ada yang keringatnya tuh ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepusar, ada yang dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Masya Allah. Itu di alam mahsyar nanti akan seperti itu. Ya, gambar-gambar digambarkan seperti itu. Maka tadi dalam ini Ibnu Khattab berkata, wa tazayyanu lil ardil akbar. Hendaklah kalian menghias, ya, untuk pameran akbar. Pameran akbar itu pameran yang di mana di situ tontonkan semua amal-amal kita. Masya Allah, ya. Kalau di dunia kita harus menyembunyikan amal, di sana itu dipertontonkan semua, sehingga orang akan tahu, ini tukang gibah, ketahuan, ya. Ini tukang minta-minta di dunia, ketahuan. Semua akan ketahuan. Nah, wa inna ma yakhiful hisab man hasaba nafsahu fid dunya. Dan sesungguhnya hanya saja orang-orang yang akan diringankan hisabnya adalah orang-orang yang dia ketika di dunia sering melakukan muhasabah. Jadi kalau kita sering introspeksi di dunia, sering evaluasi, sering istighfar, ya, maka insya Allah akan diringankan hisab kita di yaumil qiyamah. Tapi kita kalau jarang melakukan muhasabah, akan berat nanti menghadapi di yaumil qiyamah. Kemudian dan juga diriwayatkan ya, dari Maimun bin Mihran, ya, kalau ia berkata, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu. Tidaklah seseorang dikatakan atau dijadikan seorang hamba itu dia bertakwa kepada Allah hatta yuhasiba nafsahu, sehingga dia banyak melakukan muhasabah, melakukan introspeksi. Jadi terus mengadakan evaluasi dirinya. Nah, itulah salah satu sifat orang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu melakukan introspeksi. Kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Nah, ia pun melakukan hisab terhadap apa-apa yang menyertainya. Ya, makanannya dihisab, ini halal apa tidak. Pakaiannya pun dihisab, apakah ini merupakan bagian kita atau bukan. Itu semua dihisab. Ya, kan nanti di hadapan Allah kan dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba hatta yus'ala, sehingga ditanya 4 perkara. Pertama, an umri, tentang umurnya, fima afnahu, pada apa dia habiskan. Yang kedua, an ilmihi, tentang ilmunya, fima fa'ala, pada apa dia gunakan, dia amalkan ilmu itu. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya, min aina tasabahu, dari mana dia
mendapatkannya. Wa fima anfaqu, dan pada apa dia belanjakan. Nah, ini maksud kalimat di sini. Jadi la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu. Jadi tidak dikatakan seorang hamba itu takwa sehingga dia melakukan muhasabah, melakukan introspeksi. Kama yuhasiba syarikahu, dan demikian pula sebagaimana ia menghisab terhadap apa-apa yang menyertainya. Min aina mat'amuhu wa malbasuhu, dari mana dia dapatkan makanannya itu, dari mana dia dapatkan pakaiannya itu. Tuh, Masya Allah, apakah hasil manipulasi, hasil korupsi, hasil mencuri dan sebagainya, ya. Nah, ini para ikhwan, saya kira ini dulu ya, kita jeda dulu sebentar. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan dengan ini, dan mari kita seringlah melakukan muhasabah, terutama di bulan Dzulhijjah merupakan bagian momen yang paling tepat untuk melakukan muhasabah, rekapitulasi amal. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi telah kita simak bersama penjabaran dan juga pemaparan telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Wahyudi KS di tausiah sore hari ini. Ada pertanyaan sebenarnya yang masuk dari Bunda Hani. Ini komentar tentang kok tidak bisa menyimak lewat YouTube Prasil TV gitu. Kami mohon maaf karena memang sedikit ada trouble, tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi. Insyaallah nanti di sesi yang kedua sudah bisa masuk ke live YouTube Prasil TV. Baiklah ikhwan dan akhwat, tetaplah bersama kami masih dalam program Tausiah Sore bersama Ustadz Wahyudi KS.